Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam perubahan menuju Indonesia maju. Kami dari kelompok 3 kelas B2 beranggotakan calon guru penggerak Bapak Abdul Ruhul Kudus, Bapak Eki Nuryana, dan Ibu Wiwin Winarni bersama pengajar praktik Bapak Agus Gunawan dan fasilitator Bapak Suratman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kolaborasi kami pada modul 1.2.A.5.1 yang berjudul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Para guru hebat, sebagaimana yang kita ketahui dan pahami, bahwa terdapat kurang lebih 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Nilai yang pertama ini bermakna bahwa guru penggerak selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan murid dalam setiap tindakannya. Mereka memahami bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik dan perlu dibantu untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu reflektif. Guru penggerak selalu terbuka untuk belajar dan berkembang. Mereka secara kritis merefleksikan praktik mengajarnya dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nilai guru penggerak yang ketiga yaitu mandiri. Diartikan bahwa guru penggerak mampu mengambil inisiatif dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Mereka tidak menunggu instruksi atau arahan dari orang lain, tetapi mampu memimpin diri sendiri dan mengambil keputusan yang tepat. Nilai guru penggerak selanjutnya yaitu kolaboratif. Guru penggerak mampu bekerja sama dengan baik dengan kolega, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Dan nilai terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah inovatif. Guru penggerak selalu mencari cara baru dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru dan bereksperimen dengan metode pembelajaran yang inovatif. Selain nilai-nilai yang harus dimiliki, seorang guru penggerak juga perlu mengembangkan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di antaranya, pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kedua, menjadi coach bagi guru lain, ketiga, mendorong kolaborasi, keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Lalu bagaimana kami dari kelompok 3 kelas B2 berkontribusi dalam satu kegiatan yang sesuai peran guru penggerak dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai? Salah satu kegiatan yang kami rencanakan dalam mengkolaborasikan nilai yang dimiliki oleh setiap guru penggerak adalah praktik kerja lapangan atau PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan program kurikulum sekaligus program wajib dilaksanakan pada jenjang SMK yang mengolaborasikan instansi pendidikan dan instansi pasangan yakni dunia usaha atau dunia industri, sehingga pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan memerlukan peran serta kontribusi guru penggerak. Berikut kami terangkan terlebih dahulu profil para calon guru penggerak yang tergabung dalam kelompok 3 kelas B2. Yang pertama, Bapak Abdul Ruhul Kudus. Kekuatan nilai yang dimiliki oleh beliau yaitu mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Peran dan kontribusi dalam kegiatan PKL yaitu yang pertama, menjadi coach bagi guru lain, dan yang kedua, mendorong kolaborasi. Pengembangan nilai dan peran beliau dalam kegiatan PKL diantaranya yaitu memimpin, membimbing, mengevaluasi, dan merefleksi tiap rangkaian kegiatan PKL, mensosialisasikan dan mendorong kolaborasi antar instansi, guru atau pembimbing, serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam kegiatan PKL. Calon guru penggerak selanjutnya yaitu Bapak Eki Nuryana. Kekuatan nilai yang dimilikinya yaitu berpihak pada murid, mandiri, dan inovatif. Peran dan kontribusi dalam kegiatan PKL yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran dan yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid. Pengembangan nilai dan peran Bapak Eki dalam kegiatan PKL diantaranya menggagas dan merealisasikan alur kegiatan PKL yang menantang dan menyenangkan bagi murid. Selanjutnya yaitu merancang informasi tentang PKL yang berbasis IT serta mempublikasikan informasi tersebut ke pihak-pihak yang bersangkutan. Calon guru penggerak terakhir yaitu Ibu Wiwin Winarni. Kekuatan nilai yang dimiliki beliau yaitu kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Peran dan kontribusi dalam kegiatan PKL yaitu mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan nilai dan peran Ibu Wiwin dalam kegiatan PKL yaitu mengordinasi guru atau komunitas pembelajaran dan peserta PKL yang dikemas dalam kegiatan persiapan PKL. Yang selanjutnya yaitu merancang administrasi dan perlengkapan PKL berupa jurnal PKL, daftar hadir, dan berkas administrasi lain yang diperlukan.
Itulah profil serta nilai dan peran yang dimiliki para calon guru penggerak yang tergabung dalam kelompok 3 kelas B2. Selanjutnya, bagaimana alur kegiatan serta nilai dan peran guru penggerak dalam merealisasikan kegiatan PKL yang kolaboratif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak rangkaian agenda PKL yang akan dijelaskan berikut. Rangkaian agenda PKL atau praktik kerja lapangan yang kami rencanakan, yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan, tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan tahapan yang terakhir yaitu tahap refleksi dan evaluasi. Tahap pertama atau tahap persiapan meliputi agenda pendaftaran PKL, seleksi tahap 1 atau tes akademik dan psikotes, seleksi tahap 2 atau tes wawancara, serta pengarahan dan pembekalan PKL. Dalam menunjang kegiatan tahap persiapan, dibutuhkan nilai seorang guru penggerak yang berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Serta peran yang dibutuhkan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendorong kolaborasi. Dan tujuan kegiatan tahap persiapan ini adalah untuk menanamkan soft skill peserta didik dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, menanamkan kemandirian peserta didik, serta menambah pengalaman peserta didik dalam proses lamaran kerja. Strategi pelaksanaan tahap persiapan ini dilaksanakan oleh pertama Bapak Abdul Ruhul Kudus yang berperan dan bertugas memimpin koordinasi dengan pihak internal dan eksternal sekolah berkolaborasi dengan Wakil Kepala Bidang Hubin. Kedua, oleh Bapak Eki Nuryana yang merancang strategi publikasi melalui media offline maupun online. Dan yang ketiga, oleh Ibu Wiwin Winarni yang memimpin dan memandu pelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Koordinator P5. Berikut adalah gambaran atau dokumentasi kegiatan tahap persiapan dari rangkaian agenda PKL. Tahap kedua atau tahap pelaksanaan dari rangkaian agenda PKL meliputi agenda pengantaran PKL dan monitoring serta bimbingan PKL. Untuk menunjang tahap pelaksanaan, dibutuhkan nilai seorang guru penggerak yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Serta peran yang dibutuhkan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Tujuan kegiatan tahap pelaksanaan yaitu menanamkan kompetensi pada peserta didik yang selaras dengan dunia kerja atau dunia usaha, menanamkan kemandirian peserta didik, menambah pengalaman peserta didik dalam dunia kerja atau dunia usaha. Strategi pelaksanaan tahap ini dilaksanakan oleh pertama Bapak Abdul Ruhul Kudus bersama Wakahubin memimpin koordinasi dengan para guru pembimbing dan instansi pasangan atau industri terkait dalam pelaksanaan PKL. Kedua, oleh Bapak Eki Nuryana, merancang strategi penyerahan peserta, monitoring, dan penarikan peserta dari tempat PKL. Dan yang ketiga, oleh Ibu Wiwin Winarni yang merancang format penilaian PKL, jurnal PKL, dan administrasi PKL lainnya. Berikut adalah gambaran atau dokumentasi tahap pelaksanaan dari rangkaian agenda PKL. Tahap terakhir dari seluruh rangkaian agenda PKL atau disebut dengan tahap refleksi dan evaluasi meliputi agenda bimbingan penyusunan laporan dan evaluasi jurnal PKL serta agenda yang terakhir yaitu agenda sidang PKL. Untuk menunjang tahap terakhir ini dibutuhkan nilai seorang guru penggerak yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Serta peran yang dibutuhkan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Tujuan dari tahapan terakhir ini yaitu menanamkan soft skill peserta didik dalam menyampaikan hasil kegiatan secara tertulis berupa laporan PKL, menanamkan kemandirian peserta didik dalam membuat hasil karya berupa laporan PKL, serta menanamkan sikap berani dan beretika publik saat menyampaikan atau mempresentasikan hasil laporan PKL. Strategi pelaksanaan tahapan terakhir ini dilaksanakan oleh pertama oleh Bapak Abdul Ruhul Kudus
bersama Wakahubin memimpin koordinasi dengan para guru pembimbing dalam melaksanakan proses bimbingan laporan PKL. Yang kedua oleh Bapak Eki Nuryana yang merancang petunjuk teknis pelaporan dan sidang PKL. Dan yang ketiga oleh Ibu Wiwin Winarni yang merancang format penilaian laporan PKL dan sidang PKL. Dan berikut adalah gambaran atau dokumentasi tahapan terakhir atau tahap refleksi dan evaluasi dari seluruh rangkaian agenda PKL. Sekian presentasi tugas kolaborasi kami pada modul 1.2.A.5.1 yang berjudul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, salam Indonesia maju, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.